Seluruhnya siap, rem. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau tanya apa semuanya ini dalam keadaan sehat? Sehat. Kalau sehat wajahnya senyumlah, jangan ada wajah tekanan. Memangnya kita lagi ngapain? Kenapa wajahnya tertekan? Ya, semua sehat kan? Sehat. Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran dari Ibu? Siap. Sudah siap kan? Siap. Kalau tandanya siap, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya, apa semuanya hadir? Hadir. Oke, semuanya hadir, berarti tidak ada yang absen. Sebelum saya memulai, saya mau tes dulu konsentrasi kamu. Semua letakkan buku catatan satu di atas meja dan balpen. Ya, di kiri buku meja dan saya memegang spidol. Paham? Paham. Sekarang konsentrasi instruksi dari saya untuk tes konsentrasi. Dengar saya, fokus. Kalau saya angkat spidol, maka kamu angkat buku. Ya? Oke, dengar. Kalau saya angkat spidol, maka kamu angkat buku. Kalau saya angkat buku, kamu angkat balpen. Kalau saya angkat dua-duanya, kamu diam. Kalau saya diam, angkat dua-duanya. Siap? Siap. Siap. Tinggi-tinggi. Oke, letak. Saya letakkan. Materi kita hari ini yaitu tentang pemupukan. Ya, manusia membutuhkan makanan untuk kebutuhan hidupnya. Lalu pertanyaan saya, tumbuhan ini jangan langsung dijawab, dipikirkan ya, waktu di tangan. Tumbuhan membutuhkan apakah supaya dia dapat tumbuh dan produktif? Supaya dia dapat tumbuh dan produktif. Siapa bisa jawab? Oke, arti dua orang apa nak? Oke, jadi artinya nak, ini pelajaran yang akan kita pelajari hari ini sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kamu, ya kan? Untuk kehidupan kamu. Oke, oleh karena itu, sepanjang nanti kita melakukan pembelajaran ini sampai selesai, Ibu minta kamu supaya tetap konsentrasi melalui kegiatan pengamatan selama diskusi dan ada nanti kita menonton video penutupan, ya. Ada nanti saya kasih bukan di awal. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman yang kena sakit tersebut. Paham? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya menyebutkannya dengan baik. Jadi keempat tujuan itu harus bisa kamu capai
semuanya baik atau benar. Lalu model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL. Selama ini kita selalu sama ya kan? Sekarang adalah sedikit berubah ya kan? Model PBL itu problem based learning di sini. Lalu yang ketiga, soalnya ada penilaian. Penilaian, walaupun kamu kerja kelompok, tapi penilaian tetap penilaian tersendiri. Kita masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti, silakan keluarkan media ajar kamu itu HP. Coba buka HP-nya. Jadi coba dulu buka HP-nya, lihat dua gambar cabai, satu yang sehat, satu yang tidak sehat, yang saya sudah kirimkan ke HP kamu. Dan tolong diamati pribadi demi pribadi. Kita belum ngecek kelompok. Tolong bandingkan tanaman yang satu dengan tanaman yang satu, ya. Dibandingkan. Setelah kamu melihat gambar itu adalah apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ya kan? Oke, apakah yang kamu lihat dari kedua gambar tersebut? Yang kedua, ciri-ciri apa yang bisa kamu dapatkan dari kedua gambar tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah solusi untuk mengatasi kebutuhan pupuk atau kebutuhan unsur hara bagi tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara? Itu dia. Ya, itulah problem yang harus kamu pecahkan. Apakah kalau menurut kamu dua-dua itu sehat? Tidak. Kalau sehat berarti dapat harapan kamu ya kan? Sampai mengatakan sehat dua-duanya. Sangat berbeda ya kan? Sangat berbeda sekali. Ada perbedaan. Atau adakah di rumah kamu tanaman cabai? Ada. Kalau kamu bayangkan tanaman cabai yang di rumah kamu, di antara yang gambar yang dua itu, yang mana kayak kamu pilih? Yang dalam posisi yang mana cabai kamu sekarang? Yang sehat? Oke, dalam cabai siapa? Ayah. Itu memang untuk jual atau makan sendiri? Untuk makan sendiri. Jadi ditanam di depan rumah banyak. Kakak saya minta. Kakak saya kesana, bapak tinggal saya datang. Di depan rumah berapa pokok? 5. Cabai rawit atau cabai merah? Oh, berarti sehat-sehat ya? Oh, ayah itu tadi datang mengatakan soal apa itu? Bukan, cabai itu. Semali, jaya semali ya. Oke, jadi dalam keadaan sehat. Berarti cari yang merah bisa sehat. Oke, siapa lagi di rumah, siapa ada tanaman cabai lagi? Coba tunjuk tangan. Karena malu-malu waktu cabainya sakit-sakit. Oke, ada di rumah. Skalanya skala makan atau skala jual? Oh, skala makan. Cabai apa? Cabai rawit. Sehat atau sakit? Ada yang sakit, ada yang sehat. Jadi kenapa tanya ibumu? Oh bu, kenapa ini ada sakit, ada sehat? Kamu tanya? Karena kalau yang sakit itu jarang dirawat. Oh iya kan, berarti yang sakit itu tidak dirawat ibumu kan, mama kan? Yang satu lagi dirawat. Beda perlakuan, beda hasil. Oke. Ya udah jujur, ada di rumahnya katanya. Walaupun dia takut, kalau dikatakan sekali jual nanti datang ibu musik bikinnya ya. Oke, ya. Ada siapa lagi atau tanaman yang lain? Gak usah pula cari ke tanaman yang lain. Yang sakit-sakit di rumah yang ada. Oke, tanaman apa sayang? Cabai itu. Cabai apa? Cabai kecil, cabai merah. Cabai kecil, cabai merah ya itu. Artinya ayahmu petani cabai atau memang untuk ayah makan? Petani sama tulang. Oh, petani cabai untuk makan itu ya? Jadi sehat cabainya atau bagaimana? Sehat, ada yang mau mati. Jadi kalau menjual nggak pernah yang menjual ke gede? Tidak. Berapa banyak sekali menjual? Kadang 1 kilo. 1 kilo? Iya. Oh, cabai merah? Iya. Iya deh, lagi-lagi mahal juga cabai ya kan? Kaya lah kita. Oke, dia orang tuanya petani cabai. Katanya sekali panen bisa menjual sampai 10 kilo. Dan silakan menuju kepada kelompoknya masing-masing. Kita
janji semalam memang kelompoknya kelompok buah ya kan? Iya, Buah apel, buah anggur, buah apa? Buah melon, satu lagi buah rambutan. Oke, silakan. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Dilihat dulu ya kira-kira apa sih yang kita itu. Ya, semua buku paket-paketnya di atas ya yang ibu sudah apa. Lalu sudah dilihat ada sesuai dengan kelompoknya masing-masing ini. Ada yang lagi kan? Oke, sekarang udah tahu, coba dilihat di atas sebentar, dibaca-baca, baru bisa ambil objek kita. Objek kita ada di luar ya kan? Objek yang mau diamati. Tiap laki-laki, coba dulu berani, ayo kita ambil objek pengamatannya. Satu kelompok 2 orang, karena 2 mau diangkut. Satu kelompok 2 orang. Iya, yang itu jadi iya. Mana cabai sakitnya? Mana cabai hijau? Ya itu yang sakitnya. Sudah, bawa. Ya ini ambil. Iya bisa. Oh, beda-beda. Yang sehatnya nggak ada. Yang sakit. Siapa yang sehatnya ini? Makanya sabar sama. Sudah. Atau kamu letakkan di atas meja juga? Bisa dua bisa. Ini ada meja dari atas. Oke, kalau begitu semuanya sudah tersaji. LKPD sudah ibu bagikan, objek pengamatan sudah ada di depan mata. Sekarang coba Anda lakukan pengamatan terhadap kedua objek tersebut. Ya. Jadi caranya manfaatkan semua literatur yang bisakah dari buku paket, bisakah atau link yang saya bagikan, atau bisa kamu lihat dari Google sendiri. Coba, tapi jangan terus mencari apa toh. Diperhatikan dulu bagaimana cari jawaban, belum diperhatikan media apanya, bahannya yang mau diapain. Coba lihat di setiap ini apa ini, coba dilihat. Kamu dekatin, kamu tulis apa kamu? Kerjasama ya, kerjasama. Kalau itu masih ada sekalian kan? Sebentar ya.
yang dibutuhkan oleh tanaman. Saya kasih clue. Perlu saya kasih clue? Perlu. Ada dua, yaitu unsur Unsur mikro dan makro. Oke, udah pandainya kamu sayang. Oke, Lemon, siap maju? Lemon, oh apa siap maju? Ready, oke. Selesai juga. Silakan maju. Ayo ikut. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan bagi yang muslim saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih didudukkannya di kelas ini dalam rangka belajar PKW. Nah, di sini kami dari kelompok Akal ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana hasil diskusinya soalnya akan dibacakan oleh teman-teman Kaleta dan jawabannya akan dibacakan oleh teman-teman kami. Benar-benar Silakan. Soal yang pertama, ciri-ciri apa saja yang bisa kalian temukan dari pertumbuhan tanaman cabai yang kalian amati? Kita hasilnya ya. Jawaban cepat. Daun menguning, daunnya keriting, daunnya layu, bunganya rontok, ada bintik-bintik hitam pada daun, daun mengkerut. Soal yang kedua, setelah menemukan ciri-ciri khusus pada tanaman cabai tersebut, apa pendapat kalian tentang tanaman cabai yang kalian amati? Apakah kalian menemukan permasalahan pada tanaman cabai tersebut? Pendapat kami tentang tanaman cabai adalah kekurangan akan nutrisi dan kelebihan siram, kekurangan unsur mikro dan makro. Soal yang ketiga, setelah kalian menemukan masalah, coba kalian cari solusi apa saja yang bisa kalian berikan untuk mengatasi permasalahan pada tanaman cabai tersebut. Solusi yang akan kami cari adalah penambahan magnesium, kalium, ferum, dan kalsium pada tanaman cabai tersebut. Baik, untuk sesi tanya jawab kami berikan 3 soal. Mohon dari setiap kelompok untuk melakukan soalnya. Oke, silakan. Baiklah, silakan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dari kelompok Anggur. Ingin mengasih pertanyaannya adalah bagaimana cara melihat tanaman cabai itu kekurangan unsur hara. Oke, cukup. Baik, terima kasih kepada temannya, dan ini akan dijawabkan oleh teman kami Uni Syafri. Ini Sari. Silakan. Menjawab pertanyaan dari Jeki Ariandini. Heterotop adalah makhluk hidup yang sumber energinya dari memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya herbivora seperti kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami tentang pengamatan penanaman cabai. Pengamatan pohon cabai. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cecil Laura sebagai moderator. Saya juga Setion. Debbie. Langsung saja di sini kami akan membacakan Sudah dikencangkan ya. Di sini kami akan membacakan soal tentang diskusi kami yang dibacakan oleh Ayu. 1. Ciri-ciri apa saja yang bisa kalian temukan dari pertumbuhan tanaman cabai yang kalian amati? Ciri-cirinya memiliki daun yang keriput, berwarna hijau, kekuningan dengan bercak-bercak coklat. 2. Setelah menemukan ciri-ciri khusus pada tanaman cabai tersebut, apa pendapat kalian tentang tanaman cabai yang kalian amati? Apakah kalian menemukan permasalahan pada tanaman cabai tersebut? Pendapat kami tentang cabai yang kami amati tidak terlalu subur, dan jika dibiarkan dan tidak dirawat akan mati. 3. Setelah kalian menemukan masalahnya, coba kalian cari solusi apa saja yang bisa kalian berikan untuk mengatasi permasalahan pada tanaman cabai tersebut. Solusinya adalah dari pupuk cabai secara menyiram tanaman dengan larutan pupuk NPK Mutiara 16 sampai tabur
Taburkan sekitar 1 hingga 2 genggam pupuk kandung media tanam tanaman cabai. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Apakah kelompok kalian ada yang bertanya kepada kelompok kami? Oke, silakan kelompok yang mau bertanya. Silakan balik kelompok Apple. Kami dari kelompok A yang bertanya, bagaimana cara melihat kalau tumbuhan itu kekurangan unsur hara? Yang tidak terlalu subur dan jika dibiarkan dan tidak dirawat akan mati. Memiliki daun yang keriput, berwarna hijau kekuningan dengan bercak-bercak coklat. Oke. Terakhir kami akan memberikan kesimpulan dari hasil pengamatan kami. Kesimpulannya adalah bahwa produk ini penting untuk memberikan nutrisi pada tanaman dan meningkatkan pertumbuhan serta hasil panen. Pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat akan memastikan kesuksesan budidaya tanaman. Oke, silakan. Baiklah, sekian dari presentasi diskusi kelompok kami. Jika ada kalian kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disusun dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Oke. Sekarang dengan kita masuk ke sudah selesai presentasi dan saya lihat semuanya aktif. Ya. Walaupun jawabannya masih ngambang. Ya. Ya. Namun saya sudah cukup merasa kamu tertarik dan sudah terlibat di dalam kegiatan tersebut. Sekarang sebelum kita masuk sudah apa ini? Apakah coba kita menarik kesimpulan bersama? Elo. Kesimpulan apakah yang dapat kita tarik dari materi pengamatan kita hari ini? Coba. Bukan kesimpulan dari buku itu, coba tarik kesimpulan umum, kesimpulan general. Bukan kesimpulan masing-masing lagi, itu tidak berlaku. Kita menarik kesimpulan secara general. Apakah kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita hari ini? Coba. Tadi udah masing-masing diskusi, udah masing-masing kasih jawaban. Ana jawaban ini dan ini, masih apa sih kesimpulannya? Coba cepat. Kita bisa melihat tanaman cabai yang kekurangan. Kita bisa melihat tanaman cabai yang Coba diri. kesimpulannya dari pengamatan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa tahu dan melihat tanaman cabai yang kurang baik itu bagaimana dan apa yang dibutuhkan tanaman cabai yang kekurangan dan cara mengatasinya. Demikian produk saya. Oke, sekarang untuk pendampingnya dikatakan bahwa dengan materi kita ini kita dapat melihat tanaman cabai yang kekurangan ini. Lalu kesimpulannya apa? Tarik lagi. Apa lagi berarti kesimpulannya? Bahwa apa kesimpulannya? Coba. Udah dibuka dia tadi. Ingat menyimpulkan apa kesimpulannya? Bahwa pemupukan itu sangat penting untuk tanaman cabai. bahwa pemupukan itu sangat penting untuk tanaman cabai karena kenapa maka mereka memerlukan pupuk? Karena kekurangan nutrisi. Tadi dirimu kau butuh apa? Karena oke, karena tanaman juga membutuhkan nutrisi. Itu dia, ya kan? Iya, itu dia. Jadi kesimpulannya bahwa bagi tanaman diperlukan pemupukan karena tanaman memerlukan nutrisi. Kalau tanaman kekurangan nutrisi, maka pertumbuhannya akan terganggu. Kalau sudah pertumbuhannya terganggu, bisakah dia jadi produktif? Tidak. Jadi kesimpulannya, seluruh tanaman memerlukan nutrisi. Nutrisi itu berupa unsur makro dan unsur mikro yang terdapat di dalam pupuk. Oke, selesai. Refleksi siswa. Siapa setuju tunjuk tangan? Siapa tidak setuju tidak usah tunjuk tangan. Atau ambil balpen. Siapa setuju angkat balpen? Siapa tidak setuju angkat buku. Paham?
penilaian kamu, apakah kamu adakah pelajaran yang kamu dapat dari materi kita hari ini? Tunjuk tangan, angkat balik kalau setuju. Semua oke. Berarti semua mengatakan ada. Oke. Dari 20 peserta semua mengatakan ada. Pertanyaan yang kedua. Adakah manfaat pelajaran yang kita pelajari hari ini atau pengamatan yang kita amati hari ini untuk kehidupanmu sehari-hari? Oke, semuanya ya. Tangan yang ketiga. Ini berupa jawaban. Apalagikah yang hendak kita pelajari untuk melanjutkan kegiatan ini? Atau adakah lagi yang mau kita pelajari untuk melanjutkan kegiatan ini? Kalau ada tunjuk tangan. Adakah kegiatan lain yang harus kita lakukan untuk melanjutkan kegiatan ini? Tunjuk tangan. Oh, berarti hanya si Alis mengatakan ada. Kalian masih tangguh ya kan? Kita tahu karena belum aplikasi ya kan, belum ada aplikasi. Hanya Alis yang lain berarti bingung. Satu orang ya kan? Lalu keempat, adakah kamu merasa senang belajar hari ini? Ada. Sana enggak. Sana enggak senang dia. Berarti senang berapa lagi tangan tinggi? Dia tahu saya. Oke, yang berarti hanya satu orang itu sana enggak? Iya. Oke, berarti semuanya senang. Iya kan? Pertanyaan kelima. Adakah kamu ingin menerapkan ilmu yang kamu dapat hari ini untuk di rumahmu? Ada. Apakah kamu ingin mengamati tanaman yang ada di rumahmu? Oke, jadi ini adalah bekal. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya semua kamu merasa senang walaupun hanya satu orang yang mengerti ingin melanjutkan. Terima kasih. Sekarang sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ketemu tentang pemupuk karya. Oke, sebelum kita akhiri silakan ketua kelas kita akhiri dengan doa. Silakan Jis. Siap. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.